Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Roji, CGP Angkatan 7, Kabupaten Tegal. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4. Modul 1.1 yaitu mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikannya itu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikannya itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Dari pernyataan KHD tersebut, maka guru sebagai seorang penuntun harus memahami nilai-nilai yang dimilikinya sebagai seorang pendidik dan menjalankan perannya sebagai seorang guru maupun coach bagi guru yang lain. Nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak yaitu 1. Berpihak pada murid, 2. Mandiri, 3. Kolaboratif, 4. Inovatif, dan yang kelima reflektif. Sedangkan peran guru penggerak yaitu 1. Menjadi pemimpin pembelajaran, 2. Menjadi coach bagi guru lain, 3. Mendorong kolaborasi, 4. Mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang kelima menggerakkan komunitas praktis. Visi guru penggerak. Dalam mewujudkan nilai dan peran guru penggerak, seorang guru perlu merumuskan sebuah visi dengan menggunakan langkah yang disebut dengan metode appreciative inquiry dengan tahapan bagja yang meliputi buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Budaya positif. Dari tahapan bagja tersebut akan muncul pembiasaan-pembiasaan yang positif yang disebut budaya positif. Budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta akhlak mulia. Refleksi pemahaman modul 1.4. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Pada bagian awal tentang materi budaya positif, saya dapat memahami dengan baik materinya, dimulai dari materi tentang perubahan paradigma, konsep disiplin positif dan motivasi, keyakinan kelas, pemenuhan kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol. Materi ini dapat saya cerna dan mudah untuk dimengerti, tetapi pada materi tentang segitiga restitusi, sepertinya saya membutuhkan penyegaran dan otak yang jernih untuk memahami seluruh isi materi ini. Dibutuhkan kerja keras sampai materi ini saya kuasai. Pada kenyataan yang saya alami dalam menyelesaikan kasus, saya masih terbiasa memberikan hukuman dan membuat murid merasa bersalah. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya yaitu untuk menciptakan budaya positif, maka kita harus menumbuhkan disiplin positif pada murid dari motivasi intrinsiknya, bukan melalui hukuman atau penghargaan. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman saya dalam menerapkan budaya positif di sekolah yaitu, sebelum pembelajaran dimulai, saya selalu membaca ulang kesepakatan kelas yang sudah dibuat saat awal semester bersama peserta didik. Kemudian, dari kesepakatan kelas tersebut, saya dan murid-murid rumuskan menjadi keyakinan kelas. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut?
Perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut adalah saya merasa tertantang untuk dapat melakukan tahapan-tahapan segitiga restitusi dengan memposisikan diri saya sebagai manajer. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya yaitu sudah adanya keyakinan kelas yang sudah saya sepakati bersama murid. Hal yang perlu diperbaiki yaitu bagaimana langkah saya dalam menanamkan nilai kepada murid bahwa mereka melakukan disiplin positif untuk menghargai dirinya sendiri dan orang lain, bukan untuk menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Ketika berinteraksi dengan murid sebelum saya mempelajari modul ini, saya menempatkan sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Perasaan saya saat itu adalah, saya bisa mengendalikan murid, tetapi ada keraguan dari saya kalau mereka tidak akan mengulangi kesalahannya. Setelah mempelajari modul ini, posisi saya yaitu sebagai manajer. Perasaan saya menjadi lebih bisa mengontrol emosi saya maupun murid. Perbedaannya terletak pada segi emosi guru dan respon murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Dalam mengatasi permasalahan murid, kadang saya secara tidak sadar sudah menerapkan langkah segitiga restitusi, terutama dalam menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah. Tetapi, saya belum menanyakan keyakinan agar murid dapat menanamkan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya sehingga ke depannya murid tidak akan mengulangi kesalahannya kembali. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal-hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah bagaimana menciptakan kerjasama yang baik antara murid, guru, rekan sejawat, pemangku kepentingan, dan orang tua, sehingga budaya positif ini dapat berlangsung secara berkelanjutan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Guru Pergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.